Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selica Nitya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang morfologi itu seperti apa dan bentuk-bentuk atau macamnya itu seperti apa. Berikut penjelasan dari morfologi itu seperti apa. Bab yang pertama dalam buku Tata Bahasa Indonesia karya Mansur Mukhlis, yakni mengenal bentuk linguistik. Mengenal bentuk linguistik itu ada beberapa subbab. Subbab yang pertama yakni konsep dasar bentuk linguistik. Konsep dasar itu kayak menjelaskan persamaan dari suatu bunyi yang diucapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, suatu bentuk linguistik dikatakan sebagai bentuk yang sama, dan kapan dikatakan bentuk itu berbeda. Perhatikan kalimat sebagai contoh. Kemarin Ardi meminjam buku saya. Yang kedua, rata-rata tebu yang berusia 5 bulan memiliki 7 buku. Ketiga, setiap malam mereka belajar kelompok. Yang keempat, kalau menginginkan karya batikmu baik, pergunakanlah malam yang murni. Satuan ucapan pada kalimat buku pada contoh ke-1 dan ke-2 sama-sama memiliki deretan bunyi, yaitu B, U, K, U. Dan contoh kalimat yang kedua itu terdapat kata malam yang terdiri dari deretan bunyi, yaitu M, A, L, A, dan M. Akan tetapi dalam pasangan kata ini tidak mempunyai hubungan arti sama sekali dengan kata pasangannya. Oleh sebab itu, satuan ucapan itu merupakan bentuk linguistik yang berbeda. Jadi dalam dua pasangan tersebut tadi ada 4 bentuk linguistiknya, yakni buku yang ke-1, buku pada kalimat 1, kalimat buku pada contoh yang kedua, dan malam pada contoh kalimat ketiga, malam pada contoh kalimat yang keempat. Oleh sebab itu, jika kita ingin menentukan suatu bentuk linguistik, khususnya jika ingin menentukan perbedaannya, contoh yang saya berikan tadi itu harus benar-benar diperhatikan. Janganlah hanya menjajarkan ucapan yang sama atau mirip tanpa memperhatikan kesamaan atau kemiripan arti dalam kata yang diucapkan. Dan subbab yang kedua yakni morfem, alomorf, dan kata. Pengertian dari morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil yang memiliki arti atau makna dan tidak bisa dibagi lagi. Morfem terdiri dari 2 jenis atau 2 macam, yakni morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem yang bisa berdiri sendiri dan langsung mempunyai makna. Sebagai contoh, buku dan pensil. Buku terdiri dari 2 kata, yaitu bu dan ku, dan itu langsung mempunyai makna, yaitu buku, yang langsung memiliki arti kata buku seperti ini. Dan pensil terdiri dari 2 kata, yaitu pens dan sil, yang memiliki arti dalam bentukan alat tulis seperti berikut ini. Dan yang macam yang kedua yakni morfem terikat. Morfem terikat itu tidak bisa berdiri sendiri dan tidak seperti morfem bebas yang langsung bisa memiliki arti makna. Morfem bebas itu bisa memiliki makna karena adanya bantuan atau imbuhan pada awalnya atau proses afiksasi. Pengertian dari alomorf yaitu perubahan bentuk yang terjadi ketika adanya suatu proses afiksasi yang diikuti oleh kata dasar.
Pengertian dari kata morf, perubahan pada afiksasi dengan rumus tertentu dengan kata yang mengikutinya. Contoh misalnya melukis, diikuti kata me dan lukis. Contoh tadi itu menggunakan teknik menasal. Menasal itu terdiri dari me, mem, men, meng, menge, dan men. Subbab yang kedua yakni prosedur dan prinsip pengenalan morfem, yaitu prinsip itu ada 3. Yang pertama, prinsip tambahan, yaitu prinsip pertama itu bentuk-bentuk yang berulang yang mempunyai pengertian yang sama termasuk morfem yang sama. Contoh kolom 1 itu contoh dibaca, membaca, terbaca, dan pembaca. Semua contoh tadi memiliki arti yang sama, yaitu membaca. Pada kolom yang kedua yakni terlena, terwujud, terindah, terpojok, dan tertembak. Contoh artinya itu berbeda-beda. Terlena membuat jadi terlena, wujud membuat jadi kejut, indah paling indah, pojok membuat jadi lebih terpojok memiliki arti membuat lebih terpojok. Tertembak memiliki arti keadaan tanpa sengaja. Prinsip yang kedua yakni bentuk-bentuk yang mirip dan yang mempunyai pengertiannya sama, termasuk alomorf dan morfem yang sama. Contoh itu melihat dan membuat yang sama. Contoh melihat, membuat, dan menyapu. Prinsip pokok yang ketiga itu bentuk yang mempunyai pengertian yang sama tetapi berbeda bunyi atau susunannya, itu fonem termasuk alomorf dari morfem yang sama. Contoh yang berawalan atau prefiks. Contoh berlari, yaitu terdiri dari kata ber dan lari. Contoh lagi berbaris, yaitu terdiri dari kata ber dan juga baris. Wujud morfem itu seperti bentuk linguistik atau bentuk ujar yang tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental saja, tetapi juga berupa suprasegmental dan non-segmental. Sebagai seorang penutur bahasa, kita harus bisa membedakan atau mengucapkan kata makan dengan nada tinggi, sedang, dan rendah. Artinya tidak akan berubah, yaitu mengunyah dan menelan sesuatu. Sebagai contoh, kata botar diucapkan dengan tekanan berbeda. Kata botar jika diucapkan tekanan pada suku awal, seperti kata ucapan atau tekanan pada yang kedua. Pada contoh botar seperti ini, botar yang memiliki arti kata anggur. Adanya kenyataan di atas juga berimplikasi pada wujud morfem. Bahasa yang mengenal bunyi-bunyi suprasegmental sebagai pembeda arti wujud morfemnya juga mengenal bunyi-bunyi suprasegmental. Wujud morfem yang sekarang ini ada 5, yakni yang pertama wujud fonem atau urutan fonem-fonem segmental, misalnya seperti morfem di, batu, satu, an dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, berwujud morfem atau urutan fonem suprasegmental bersama dengan suprasegmental, misalnya urutan fonem ma dalam bahasa Vietnam. Wujud yang ketiga yaitu fonem suprasegmental, misalnya urutan fonem suprasegmental hue dalam bahasa Mong Bandi di Jongo, ya berarti pergi. Yang keempat, berwujud intonasi, yaitu gabungan fonem suprasegmental, misalnya gabungan nada dan jeda dalam bahasa Indonesia, seperti contoh. Dan yang kelima ialah morfem yang berwujud kosong. Artinya dikatakan demikian sebab kosong tersebut masih ditandai dengan
adanya makna setelah dibandingkan dengan lainnya. Misalnya kata kerja aktif dan pasif pada kalimat Tony menulis surat. Surat ditulis Tony, yaitu aktif X plus Y dan pasif Z plus Y. Terdapat satu bentuk yang konsep ada, tetapi wujudnya itu tidak ada, yaitu bentuk kerja aktif minimum. Oleh sebab itu, kekosongan itu dianggap sebagai morfem tak berupa kosong atau yang disebut dengan morfem zero. Subbab yang selanjutnya yakni unsur. Unsur ialah yang menjadi unsur suatu konstruksi kata. Unsur terbagi menjadi dua, yakni unsur langsung dan tidak langsung. Contoh dari unsur langsung itu seperti berpendidikan, yaitu terdiri dari awalan ber dan kata pendidikan. Contoh yang ke unsur tidak langsung yakni pendidikan. Bagiannya yaitu penasal atau awalan, didik kata dasar, an dan akhiran. Bab yang kedua yakni tentang jenis morfem bahasa Indonesia. Subbab yang pertama yakni jenis morfem berdasarkan kemampuan berdistribusi. Yang pertama yaitu bentuk bebas. Pengertian bentuk bebas yaitu bentuk-bentuk dipakai secara tersendiri dalam kalimat atau tuturan biasa, atau yang disebut free form atau free morphem. Berbeda dengan itu, bentuk dari urus dan an tidak pernah berdiri sendiri sebagai kalimat atau tuturan biasa, kecuali dalam tuturan khusus yang memang membahas tentang bentuk-bentuk itu. Yang kedua, bentuk terikat, yakni bentuk-bentuk linguistik yang berkondisi seperti biasanya, atau yang disebut dengan bound form atau bound morphem. Bentuk yang ketiga yakni bentuk semi bebas, ialah bentuk yang masih mempunyai suatu kebebasan sebagaimana bentuk dari kata yang diucapkan. Subbab yang kedua ialah yakni jenis morfem berdasarkan produktivitasnya. Yang pertama, afiks produktif. Afiks produktif ini yaitu morfem afiks yang terus-menerus mampu membentuk suatu kata baru, atau yang disebut dengan produktif afiks. Yang kedua, afiks tak produktif, yakni sebuah kata yang sudah tidak mampu lagi untuk membentuk kata-kata yang baru, atau yang disebut unproductive affix. Subbab yang ketiga yakni jenis morfem berdasarkan relasi antar unsurnya. Yang pertama, morfem utuh, ialah morfem yang deretan morfemnya tidak terpisah, itu disebut morfem utuh. Yang kedua, morfem terbelah, yakni morfem yang terpisah dalam pemakaiannya, seperti ke, an. Subbab yang ketiga yakni jenis morfem berdasarkan sumbernya, yakni berasal dari bahasa Indonesia asli, dan yang kedua dari berasal bahasa asing. Dari bahasa Indonesia asli yaitu morfem yang berasal dari bahasa daerah yang berada di wilayah Indonesia. Sedangkan bahasa asing itu morfem yang berupa bebas atau mendasar yang tidak akan dibicarakan di sini sebab merupakan wilayah leksikologi. Subbab yang kelima ialah jenis morfem berdasarkan jumlah fonem yang menjadi unsurnya, yaitu ada dua. Yang pertama, monofonemis, yaitu morfem yang berunsur satu fonem saja. Mono kan berarti satu, yaitu tidak ada yang lain. Sedangkan
Morfem yang berunsur lebih dari satu fonem yaitu disebut polifonemis. Contoh dari monofonemis yaitu seperti memetiki dan amoral. Sedangkan contoh polifonemis yaitu andike, dua fonem. Subbabnya selanjutnya yakni jenis morfem berdasarkan keterbukaannya bergabung dengan morfem lain. Itu ada dua, yaitu bentuk terbuka. Bentuk terbuka itu kata-kata benda yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan seperti paku, baja, jarum, dan tongkat. Dan yang kedua bentuk tertutup, yakni konsep yang hanya dapat digunakan dalam bentuk uraian, misalnya seperti menjahit dengan jarum dan memukul dengan tongkat. Subbab yang selanjutnya yakni jenis morfem berdasarkan bermakna tidaknya, yaitu morfem leksikal dan morfem gramatikal. Pengertian morfem leksikal yaitu morfem leksikal, pengertiannya itu morfem yang langsung mempunyai makna dan maknanya bisa dicari dalam kamus. Dan yang kedua morfem leksikal yaitu makna yang bila sudah berada dalam konstruksi lebih besar atau dikatakan telah melekat pada bentuk-bentuk dasar dari kelompok pertama. Bab yang ketiga yakni distribusi morfem bahasa Indonesia. Subbab yang pertama yakni distribusi morfem imbuhan yaitu afiks. Yang pertama, penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk dasar. Bab yang ketiga yakni distribusi morfem bahasa Indonesia. Subbab yang pertama yakni distribusi morfem imbuhan yaitu afiks. Yang pertama, penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk dasar. Penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk dasar bebas itu ada 4, yaitu pertama prefiks, yang kedua infiks, yang ketiga sufiks, yang keempat konfiks. Contoh yang prefiks itu menasal diikuti dengan kata dasar batu jadi membantu. Contoh yang infiks itu diikuti kata dasar gigi jadi gerigi. Contoh yang sufiks itu an diikuti kata dasar minum jadi minuman. Contoh konfiks yaitu an diikuti kata dasar terbang jadi berterbangan. Subbab yang penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk terikat yaitu contoh penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk terikat itu ada 4 sama seperti dasar itu tadi, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Contoh yang prefiks itu diikuti kata juang menjadi berjuang. Contoh yang infiks itu diikuti kata dasar tunjuk jadi telunjuk. Contoh yang ketiga sufiks itu kan diikuti kata dasar hadap menjadi hadapkan. Dan yang terakhir konfiks yaitu beran diikuti kata dasar temu menjadi pertemuan. Subbab yang kedua yaitu distribusi morfem ulang. Yang pertama, penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar bebas tunggal morfem dasar yaitu bebas tunggal. Contoh dari penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar dan morfem bebas yaitu gunung diikuti kata ulang jadi gunung-gunung. Contoh lagi rumah diulang lagi jadi rumah-rumah, seperti itu. Dan yang kedua itu penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar kompleks morfem dasar. Bebas kompleks itu seperti kata kebaikan, ulangnya itu jadi kebaikan-kebaikan. Subbab yang ketiga, distribusi morfem dalam bentuk majemuk,
yaitu morfem terikat ketat dan morfem unik. Morfem terikat ketat itu pengertiannya itu selalu memiliki keterkaitan atau berhubungan, seperti contoh gelap dan gulita. Kalau digabung menjadi gelap gulita, yang artinya yang sangat gelap. Terus morfem unik itu morfem yang memiliki suatu keunikan. Bab yang keempat ialah konsep dasar proses morfologis. Subbab yang pertama yaitu pengertian proses morfologis. Pada kata morfem pergi menjadi kata pergi sama sekali tidak mengalami peristiwa suatu pembentukan. Akan tetapi ini berbeda dengan suatu kata yang polifemis. Morfem yang menjadi anggota kata ini mengalami peristiwa pembentukan sebelumnya. Peristiwa pembentukan ini biasanya disebut proses morfologis. Yang subbab yang kedua itu ciri suatu kata yang mengalami proses morfologis, yaitu morfemnya sebagai tempat penggabungan pada tempat biasanya itu disebut bentuk dasar. Ciri dari proses morfologi ialah perpaduan antara morfem yang telah mengalami perubahan arti. Sebagai contoh, bentuk dasar kata cangkul setelah dihubungi morfem menasal sehingga menjadi kata mencangkul, artinya menjadi melakukan suatu pekerjaan yang menggunakan alat cangkul. Subbab yang ketiga ialah macam-macam morfologis, yaitu yang pertama yakni pembentukan kata dengan menambahkan morfem afiks pada bentuk dasar. Yang kedua, pembentukan kata dengan mengulang bentuk kata dasar. Dan yang ketiga, pembentukan kata dengan menggabungkan dua atau lebih dalam bentuk dasar. Subbab yang terakhir yaitu pembentukan kata di luar proses morfologis, yaitu akronim, abreviasi, akronim, kontraksi, clipping, dan afiksasi pungutan. Contoh dari akronim dalam bahasa Jawa yaitu FKP, yaitu PPP. Misalnya seperti PPT yaitu PowerPoint, yaitu seperti itu. Dan akronim itu gabungan antara akronim dengan abreviasi. Misalnya Polri yaitu Polisi Republik Indonesia, terus TNI Tentara Nasional Indonesia, seperti itu. Kontraksi yaitu pengerutan. Semisal atau contoh yaitu begitu, bagai itu. Contoh yang kedua itu begini, bagai ini. Clipping adalah pengambilan suku khusus dalam kata yang selanjutnya dianggap sebagai kata baru. Contoh misalnya purnawirawan menjadi pur saja, profesional disingkat menjadi prof. Yang terakhir ialah afiksasi pungutan, seperti contoh anti itu contohnya itu seperti anti radikal, anti sosial, anti kekerasan, seperti itu. Dan yang kedua itu non formal, non Amerika, non pemerintah. Sekian dari penjelasan saya tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.